Luar biasa. Lalu Tuhan mencari seorang istri, seorang gadis yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mengerti hukum ini untuk proses keselamatan dunia. Ternyata Papa selalu mencari keluarga dan keluarga dan keluarga. Simpan firman ini baik-baik. Saya percaya setiap orang yang menikah pasti punya kerinduan. Anak-anak yang kami lahirkan dalam pernikahan kami, kiranya anak-anak itu menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Jujur, kalau toh ada orang tua yang agak gila, misalnya, maaf ini saya berkata agak gila, toh si gila ini juga nggak mungkin berkata aku ingin punya anak 4, yang nomor 1 perampok, nomor 2 pemerkosa, nomor 3 itu pembunuh, nomor 4 itu pemabuk. Ada orang mikir seperti itu walaupun dia orang gila? Coba jawab, ada atau tidak? Tidak mungkin. Semua orang yang menikah mengharap anak-anak kami jadi anak-anak yang hebat. Saudara, ada sebuah istilah di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Betapa bangganya setiap orang tua kalau punya anak-anaknya itu akan menjadi pembuat sejarah di dunia ini. Maka banggalah orang tuanya. Betul begitu saudara? Dan itulah kerinduan Tuhan juga. Setiap pernikahan harus melahirkan anak-anak yang hebat. Saudara lihat Kejadian pasal 1. Tuhan mulai dengan sebuah keluarga Adam. Terus berlanjut sampai 5 keluarga pertama yang dicatat. Keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Sem, keluarga Ham, keluarga Yafet. Ini 5 keluarga yang pertama. Untuk dipilih Tuhan buat sesuatu, ternyata 5 keluarga pertama gagal semua. Maka keluarga ke-6 dipilih. Itulah keluarga Abraham. Bedanya apa? 5 keluarga pertama dengan keluarga ke-6. Kalau saudara baca dengan teliti Kejadian 1, Kejadian 9, ternyata Papa ingin cepat-cepat. Begitu mereka menikah, diberkati, suruh cepat-cepat punya anak. Ternyata orang yang menikah cepat-cepat punya anak seringkali gak siap mendidik anak itu. Maka itu keluarga ke-6, Tuhan tahan anaknya dulu sampai 20 tahun lebih. Ishak itu baru lahir. Mengapa Tuhan begitu lambat melahirkan Ishak? Karena dia sudah jerah dengan 5 keluarga pertama, cepat-cepat rusak semua itu anak-anak. Maka keluarga ke-6 dilatih dulu untuk jadi papa mama yang baik. Maka itu pada keluarga Kristen menikah sosial itu tidak punya anak, jangan coba-coba cari dukun, cari obat, cari dokter. Tunggu pencipta alam semesta mempersiapkan saudara jadi orang tua yang baik untuk anak-anak yang hebat akan saudara lahirkan dalam pernikahan saudara nanti. Karena itulah rencana keselamatan untuk dunia ini. Saya akan berikan 2 bukti dalam Alkitab. Yang pertama, Hakim-Hakim pasal 13. Hari itu, masa itu, bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Sudah ayat 1 dan ayat 2. Judulnya apa? Hakim-Hakim 13. Lahirnya Simson. Simson penyelamat atau bukan? Penyelamat. Kata hakim jangan diterjemahkan ini di pengadilan. Tidak, ini hanya istilah saja. Yang betul adalah penyelamat, pemimpin, pembebas bangsa itu. Nah, begini kisahnya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Lihat kondisi sebuah bangsa pada waktu itu, 40 tahun dalam penjajahan, 40 tahun dalam kesulitan. Mereka tertindas, mereka berteriak kepada Tuhan, berikan seorang penyelamat kepada kami. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, sebuah kampung dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak.
Saudara beri tanda Hakim-Hakim 13, kita lihat waktu nanti. Pertanyaan saya kepada Tuhan, Tuhan lucu sekali engkau ini. Apa hubungannya sebuah bangsa yang terjajah, sebuah bangsa yang tertindas, sebuah bangsa yang menderita dengan keluarga mandul? Hubungannya apa? Boleh nggak saya bertanya begitu? Karena ini disambung. Ternyata saudara, untuk sebuah bangsa yang menderita, Tuhan ingin mengirim penyelamat. Maka untuk melahirkan seorang penyelamat, supaya dia menyelamatkan bangsa itu, Tuhan kembali memakai cara yang sama. Dia cari keluarga. Simson sudah ada di hadapan Tuhan, ditetapkan untuk menjadi penyelamat bangsa itu. Ketika waktunya tiba, Simson harus lahir dan menjadi penyelamat. Maka Tuhan cari keluarga. Siapa yang cocok jadi papa mamanya Simson? Ini sungguh luar biasa. Terus Keluaran pasal 2. Kitab Keluaran pasal 2. Perhatikan firman ini. Tolong hamba-hamba Tuhan para gembala, firman ini simpan baik-baik, lalu konseling dengan serius, bimbing dengan serius setiap calon pengantin. Saya anjurkan gereja jangan menikahkan orang yang datang lapor cuma 2 minggu minta kawin minggu depan. Jangan sekali-kali. Pasti ada yang gak beres pernikahan itu nanti. Minimal gereja harus mempersiapkan pernikahan paling sedikit itu 3 bulan sebelum pernikahan. Saya minta sungguh-sungguh setelah para hamba Tuhan mendengar firman ini, jangan sembarang menikahkan jemaat, apalagi yang tidak dikenal. Sudah banyak kasus yang terjadi. Mereka hanya mau kawin di tempat lain, yang supaya nggak ada orang tahu bahwa di tempat lain mereka buat kasus. Setelah hari ini kita mengetahui tema diselamatkan untuk menyelamatkan, maka Tuhan mulai dengan pernikahan. Hati-hati pernikahan di gereja. Anak-anak muda, siapkan dirimu baik-baik, minimal 3 bulan. Kalau engkau mau menikah, datanglah pada gembalamu, minimal 3 bulan. Kalau bisa 6 bulan, lebih baik lagi. Dipersiapkan betul-betul. Saudara, untuk seorang jadi insinyur bangunan sipil atau arsitek, itu sekolahnya cukup lama, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun tergantung. Hanya untuk membuat rumah supaya tidak roboh. Seorang untuk mau jadi dokter, supaya tidak salah kalau diagnosa penyakit, mengerti keadaan organ-organ tubuh manusia, itu sekolahnya bisa 6 tahun. Seharusnya untuk jadi suami atau jadi istri itu sekolahnya 10 tahun lebih dulu baru boleh kawin. Kok nggak ada yang ngamen? Supaya nggak sembarang saja orang kawin seenaknya kayak kucing saja, nggak tahu aturan sama sekali. Perhatikan ini baik-baik anak-anak muda. Ini perkara serius pernikahan itu, tidak bisa main-main. Dengar anak-anak muda. Biarlah firman ini membuka wawasan kalian adik-adikku, supaya rumah tanggamu rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Keluaran pasal 1 itu menunjukkan kasus yang sama seperti di Hakim-Hakim 13. Ada penderitaan pada sebuah negeri, pada sebuah bangsa. Disiksa, ditindas, ditekan sampai banyak yang mati. Mereka berteriak ke surga. Bapa di surga mendengar seruan mereka. Itu pasal 1 anak-anak Tuhan. Lihat pasal 2. Apa judulnya mulai ayat 1? Musa lahir dan diselamatkan. Lihat tema ini. Musa lahir lalu diselamatkan, supaya Musa bisa menyelamatkan bangsanya. Amin. Tapi sebelum Musa lahir, lihat, kembali Bapa di surga mencari keluarga. Ini yang luar biasa. Dengar adik-adikku, dengar orang tua. Siapa yang boleh menikah dengan kita? Lihat ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Harus satu roh.